Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana bahkan dokter, profesor ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan ini, Alkitab ini. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, percayai. Apa yang dikatakan oleh firman Allah, percayai. Engkau tidak akan menyebut. Kalaupun malaikat turun dari langit, apalagi hanya sekedar profesor doktor yang mengubah-ubah firman Allah, enggak usah dengar. Bahkan Paulus katakan, kalau aku sekalipun menyimpangkan kebenaran, enggak usah dengar. Apalagi malaikat, enggak usah dengar. Pegang firman Allah. Kalau ada orang dokter mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, sementara Yesus berkata, Alkitab berkata Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Aduh, dia bukan juru selamat. Ada orang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Sudah, lupakan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat malam dan terlalu banyak komentar saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kami. Dan berfirmanlah, kami siap membuka hati kami di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan masih dalam lanjutan Mazmur 66 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Sampai dengan 20. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengarkan, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih-Nya daripadaku. Haleluya. Luar biasa. Saya senang dengan ayat ini, ya. Karena dia dengan terus terang, kalau di dalam bahasa cheris, memeluk, ya, memeluk dosa. Kalau ada seandainya aku memeluk I had cherished my sin, memeluk dosaku, Tuhan itu tidak akan menolak, bahkan reject. Dia akan menolak. Nah, tema kita adalah doa yang tulus membuat jalanmu menjadi mulus. Doamu yang tulus membuat jalanmu menjadi mulus. Haleluya, mantap. Nah, jadi untuk membuat jalanmu mulus, dari doamu yang tulus itu, kita katakan dengan jelas tadi, jangan ada niat jahat, jangan ada motivasi jahat, jangan ada perbuatan-perbuatan jahat yang ada di dalam hidupmu. Harus tulus-tulus di hadapan Allah, harus benar-benar di hadapan Allah, harus sungguh-sungguh di hadapan Allah. Engkau di hadapan saya boleh bersandiwara, di hadapan anak cucumu mungkin kau bisa bersandiwara, di hadapan keluargamu mungkin kau bisa bersandiwara, di hadapan anak istri mungkin kau bisa bersandiwara, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Ada niat jahat, dia tahu. Ada motivasi yang tidak baik, dia tahu. Yang kedua kata firman Allah adalah, dia yang benar, doa yang benar dan tulus pasti dijawab. Haleluya. Kita ingat bagaimana dalam hidup dari seorang hamba Allah, seorang nabi Tuhan dalam Yakobus 5 itu, yang melahirkan statement dua orang benar sangat besar kuasanya. Elia itu manusia biasa, tetapi ketika dia berdoa kepada Allah, dan kalau kita baca dalam Raja-Raja, maka kita akan temukan ada kata, hujan tidak akan turun kecuali aku katakan. Itu dua orang benar yang membuat dampak yang begitu luar biasa. Dua orang benar dan tulus pasti dijawab oleh Tuhan. Mau dijawab oleh Tuhan, jadilah orang benar. Orang benar itu adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang mengakui segala dosa-dosanya dan pelanggarannya dan lain sebagainya. Kalau engkau mengaku segala dosa dan kesalahanmu, maka engkau akan diampuni, maka dia setia. Amin. Jadi setia untuk menyucikan engkau, setia untuk membawa engkau lebih dekat, lebih akrab kepada dia. Jadi mari
Doa yang tulus membuat jalanmu menjadi mulus. Jadi kalau engkau mau melihat jalan ini mulus, artinya bukan berarti tidak ada halangan, bukan. Setiap ada kendala, Tuhan akan ratakan itu. Yang bergelombang, dia buat rata. Yang berkelok-kelok, dia buat lurus. Yang apa itu namanya, yang berlobang-lobang, ditimbunnya. Haleluya. Jadi datang kepada Tuhan supaya engkau bisa melihat kebuahan Tuhan dalam hidupmu. Dan yang terakhir, doa yang tulus membuat jalanmu mulus. Kalau saya masih mau menggabungkan ini yang satu ini dengan apa yang Tuhan katakan, bahwa dikatakan ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Lalu, jadi kalau engkau sudah doamu dijawab oleh Tuhan, ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ayat ini juga, dari tadi pagi juga saya ingatkan. Karena ada banyak orang tidak tahu berterima kasih. Karena kita hidup di akhir zaman, orang-orang tidak tahu berterima kasih bahkan kepada orang tuanya pun dia tidak tahu berterima kasih. Apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Kepada orang tuanya yang kelihatan, tidak tahu berterima kasih. Karena kita hidup di akhir zaman. Orang mementingkan dirinya, orang mencintai uang, dan orang tidak memperdulikan sesamanya. Tetapi engkau yang dekat dengan Allah, yang bergaul karib dengan Tuhan, yang membangun persekutuanmu dengan Tuhan, yang membangun doa-doamu dalam kebenaran dan ketulusan. Ketika Tuhan menjawab doamu, berterima kasihlah. Jangan seperti Hizkia. Saya salut sebenarnya kepada Hizkia karena apa? Dia mampu menganulir keputusan Tuhan yang sudah ditentukan Tuhan bahwa dia harus mati. Tapi karena ingatlah Tuhan, apa yang telah aku perbuat, apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan, telah ini dan telah itu. Dan dia menangis begitu menjadi-jadi, dan dia mengarahkan mukanya ke tembok dengan kehancuran hati yang begitu luar biasa. Allah lulu lantak hatinya. Dan akhirnya Tuhan tolong dia buat mujizat. Dia lakukan pertolongan. Tapi sayang, sangat disayang. Dia tidak berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Dia katakan, siapa dulu Raja Hizkia yang mantap, yang luar biasa. Keputusan Tuhan saja bisa aku anulir. Haleluya. Jadi hebat aku ini kan. Raja. Tidak ada yang seperti saya yang mampu menganulir keputusan Tuhan. Saya. Ini dadaku, mana dadamu? Jangan begitu. Akibatnya kamu tahu, murka Tuhan begitu menyala-nyala kepada dia. Nanti Anda bisa baca dalam 2 Tawarik 32. Ya. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai seterusnya. Kisah itu Anda boleh baca. Itu tentang kesombongannya, kesuksesannya, lalu kemudian kematiannya. Itu judul perikopnya. Tapi untungnya dia tidak dihukum. Karena dia bertobat, sadar akan apa yang telah diperbuatnya salah. Dan kemudian dia berubah, dan Tuhan menolong dia kembali. Dan bahkan Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum engkau di masa engkau. Tapi kalau saya sebagai orang yang sebagai orang tua, saya akan katakan, Tuhan, saya melakukan di masa saya, biarlah masih ada 15 tahun. Tapi justru dikatakan, ya apa yang kau pandang baik, Tuhan lakukanlah. Seharusnya sebagai orang tua yang bertanggung jawab, dia harus katakan, di masaku aku yang membuat, jangan timpakan itu ke generasiku. Ampuni saya, ampuni. Tapi dasar orang tua egois. Itu sebabnya saya mau katakan, yang ketiga penting kita melakukan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Supaya dalam ucapan syukur itu kita bisa memuji, mungkin kita bisa menolong orang lain, memberi pertolongan, atau apapun nasar-nasar yang kita mungkin janjikan kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan akan terus melakukan hal-hal yang baik bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kiranya terus Engkau bersama dengan kami, sehingga kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, taruh di tempat yang sakit, dan tangan kananmu mengarah kepada Tuhan. Mau kita sepakat berdoa, karena firman Allah katakan, usir setan-setan, lenyapkan segala sakit penyakit. Saya memang tidak bisa menjamah Anda, tetapi Allah yang saya sembah di dalam nama Yesus, Dia tidak pernah mengenal ruang, waktu maupun jarak. Saat engkau berdoa dengan iman, Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Lihat anak seorang perwira yang ketika Tuhan mengatakan Allah menjamah dia di tempat tinggal perwira itu, Yesus tidak perlu datang, tapi imanmu perlu datang kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus sembuhlah engkau, dan Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Bapa di surga bagi mereka-mereka yang mengalami masalah berat dalam hidup mereka, membuat mereka stres. Tuhan yang berkata melalui Petrus, engkau yang mengatakan bahwa engkau yang melihara mereka, tolonglah pelihara. Dan engkau juga melalui Paulus mengatakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, cukupkan segala kebutuhan mereka. Mungkin ada banyak pergumulan yang mereka alami, cukupkan Tuhan. Dan itulah sebabnya kalau engkau orangnya, mari engkau angkat kedua belah tanganmu di hadapan Allah. Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu, jamah mereka, topang mereka, sehingga mereka tidak melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan, tapi mereka melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Terima kasih, engkau mengulurkan tangan-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu bagi mereka, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita mungkin sudah capek ya, beristirahatlah di dalam naungan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.